Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Mei tahun 2022. Dan kita sudah sampai di Cancer. Hai Cancer, ini adalah readingan general untuk kamu. So, teman-teman, karena ini bersifat general, maybe tidak 100% resonate buat kamu. Kita ambil yang positif, yang negatif kita jauhkan agar kita bisa selalu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan bagi kamu di sini yang ingin terbaca energi kamu saja, silahkan book personal reading, nomornya ada di description box. Oke teman-teman, kita akan mulai masuk ke readingannya. Untuk Cancer, kita akan mulai dari fortune message terlebih dahulu untuk general. Oke, di sini ada pena dan kertas. Pena digunakan untuk menulis dan kertas untuk menulis suatu karya dan kreativitas tanpa batas. Kertas di sini adalah simbol suatu beginning atau awal mula dari suatu kisah yang akan kamu tulis begitu ya dengan pena ini. Itu logikanya. Semuanya kamu tuliskan di sana. Ada senang, ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada bingung dan sebagainya. Arti pena di sini tidak secara mutlak harus dituliskan ya. Maksudnya kayak memang kamu menulis banyak cerita begitu di bulan Mei beneran menulis itu, no ya. Tapi ini secara kiasan saja ya. Jadi kamu bahkan mungkin banyak dari Cancer sepertinya yang memulai new journey-nya ya, memulai perjalanan baru. Ada Cancer yang mungkin baru sampai di suatu tempat yang baru, atau berniat untuk merantau, ataupun di sini berniat pindah kerja, ataupun di sini pindah lokasi ataupun tempat tinggal. Dan di situ aku lihat di kartu di sini di awal, kau bakal nulisin banyak hal di situ. Maksudnya menuliskan di sini adalah mengukir banyak cerita di tempat baru tersebut, ataupun di situasi yang lama tapi energimu baru gitu ya. Energi kamu terrefresh lagi ya, kayak segar kembali begitu. I see begitu di sini ya. Sepertinya banyak dari Cancer yang intuisinya juga mulai meningkat di sini. Aku melihat. Oke, kita akan melihat sekarang dari kartu tarotnya ya untuk ini. Karir dan keuangan. Kita akan lihat ya. Karir dan keuangan Cancer. Mei 2022, Cancer Mei 2022. Oke. Di sini ada Three of Pentacles, ada The World, dan ada King of Pentacles. Aku melihat di sini dari karir dan keuangan kamu, ada yang mulai berkarir setelah melakukan perundingan dengan mungkin sahabat ataupun teman ataupun orang yang kamu percaya, keluarga di sini ya. Aku lihat ada yang baru akan memulai berkarir. Kamu memulai berkarir di sini cukup jauh dari orang terdekat. Kamu berkarir atau merantau jauh dari siapapun di sini. Tapi kamu akan berhasil begitu di situ. Di tempat baru tersebut kamu akan berhasil. Mungkin di sini ada yang pindah haluan berbisnis, bisa juga pindah haluan kerja juga bisa di sini. Three of Pentacles ya, bersama teman ya. Di sini kamu mungkin memulai bisnis bersama rekan ataupun bersama teman, ataupun ya berkaitan dengan orang banyak di sini ya. Mungkin mitra suatu perusahaan di sini ya. Aku melihat begitu. Kamu di sini keuangan kamu cukup baik dan cukup makmur di sini ya di bulan Mei. It's very nice for you ya. Dari segi pekerjaan juga di sini kamu energinya santai ya. Tadi kalau Pisces agak begini, tapi kamu lebih santai, lebih slowly energinya di sini. Tapi kamu mendapatkan semuanya, everything you need begitu. Tapi memang perlahan-lahan di sini, slowly energinya ya. Kayak di sini kamu menulis dengan santai di sini, Cancer. Aku merasa energi yang cukup santai dari kamu ya. Oke, sekarang kita akan lihat kesehatan. Ya. Nih, dari kesehatan ada Four of Swords, ada The Devil, dan ada Three of Wands ya. Dari kesehatan di sini teman-teman, hindarilah suatu pembicaraan yang akan menimbulkan api di kemudian hari, seperti bergosip, hindari, membicarakan orang lain, hindari, mengkritik orang lain, hindari, menilai orang lain, hindari ya. Sebisa mungkin hindari itu semua
Ya, tapi bukan berarti kamu harus menjadi seseorang yang introvert ataupun tidak berkomunikasi karena takut begini ya, takut nanti begini bermasalah, tidak. Ya, kamu tetap saja membaur, kamu tetap bersosialisasi, hanya saja kamu harus tahu batasan, kamu harus memikirkan apakah orang nanti akan setuju dengan pernyataanmu atau tidak, apakah akan menjadi bala buat kamu atau enggak. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan. Ya, di sini dari Three of Wands dan Four of Swords, aku melihat kamu mungkin akan lebih banyak mengamati ya di bulan Mei. Kamu bakal lebih banyak diam, kamu bakal lebih banyak belajar di sini di bulan Mei, ya, kayak mengamati perilaku orang, sifat orang. Jadi kesadaran kamu meningkat, intuisi kamu juga meningkat di sini. Ya, jalan begitu. Oke, kita ngelanjut ke couple di sini. Ya. Ada Nine of Swords, ada the Hierophant, ada Two of Pentacles. Kalau yang aku lihat dari kartunya di sini, ya, ada dua kondisi, ada yang sudah stabil, ada yang masih bimbang. Di sini ada yang sudah stabil bersama pasangannya sehingga sudah menuju ke jenjang yang lebih serius, akan ke sana. Ataupun di sini ada yang masih terombang-ambing karena masih banyak perdebatan, masih banyak penyesuaian di sini, masih banyak hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Itu cukup membuat kamu begitu frustasi. Di sisi lain, kamu mungkin sudah cukup lama menjalani hubungan dengan orang ini, tapi di sisi lain pasanganmu ini sepertinya tarik ulur sama kamu, ya, dan itu cukup mengganggu pikiran kamu sebenarnya, ya. Tapi di sini aku lihat kamu cukup orang yang cukup sabar dan cukup slowly, cukup santai, yang aku bilang tadi di awal, tidak terlalu terburu-buru. Dan endingnya bakal ada yang bakal serius, tapi ada bakal yang enggak begitu, ya, bakal berpisah juga ada di sini. Ya, karena merasa ini sudah nggak bisa lagi begitu, kayak dalamnya saja sudah tidak kuat begitu, sehingga ketika ada terpaan dari luar hancur begitu. Ya, aku lihat seperti itu. Oke, sekarang kita ke single. Oke. Untuk single di sini ada Knight of Pentacles, ada Six of Pentacles, ada King of Swords. Untuk yang single, maybe kamu sedang berdealing dengan seseorang yang kepribadiannya cukup berbeda dari kamu, ya, sifatnya cukup berbeda jauh dengan kamu. Tapi di sini kamu sepertinya, ya, ini mungkin bagi single Cancer, ya, akan ada penawaran terkait dengan perasaan, tapi ada juga yang masih tidak ingin ke situ. Kamu mungkin, ini adalah perwujudan dari karma baik yang kamu sebarkan, membantu orang, apa, kamu sehingga menarik orang yang sesuai dengan karma yang kamu perbuat dengan orang lain. Kamu menarik orang itu. Jadi mungkin kriterianya tidak akan sepenuhnya cocok sama kamu, ataupun bukan tidak sepenuhnya cocok, atau dalam artian tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi bukan berarti tidak cocok. Ada yang lebih baik, ada yang mungkin sebaliknya, tergantung karma yang kamu lakukan. Ya, aku lihat di sini ini akan jadi pertimbangan penuh buat kamu ke depannya. Ya, karena di sini memang kamu tidak mengambil ini sebagai serius begitu, tidak mengambil ini sebagai serius di awal, ya, tapi seiring berjalannya waktu bakal berubah. Energi kan bersifat dinamis, dan ini pembacaan untuk bulan Mei. Jadinya di sini aku melihat energinya baru awal mulai banget, kayak baru berkomunikasi santai begitu, ya. Tidak terlalu, ibaratnya tidak terlalu not too fast begitu, ya, tidak terlalu cepat atau terburu-buru. Oke, kita akan lihat sekarang dari monologi. What's Moonology Oracle says to you? Pisces, Cancer, ya, Cancer Mei 2022. Sorry. Oke. Ada emotion are running high. Nah, di sini teman-teman, ketika kamu emosi kamu sedang terpacu, berhati-hati,
Jangan sampai emosimu itu ataupun hal yang membuat atau membangkitkan adrenalin kamu itu membuat kamu ini tidak terkendali dalam ucapan, dalam perbuatan. Nih kesehatan, berhati-hati, jangan sampai lidahmu itu menyakiti orang lain, teman-teman. Nih, emotional running high, be careful ya. Balance spirituality and practically. Intuisimu sedang meningkat di sini. Pasti ada perubahan dalam diri kamu. Emosi kamu mungkin lagi naik gitu ya. Tapi di sini kamu tidak nampak. Kamu terlihat dingin di luar, rindang di luar, tapi emosimu kamu pendem. Oh, 2 kali keluar sampai aneh, Pisces. Meditate and contemplate. Pantes aku salah ngomong tadi pas ngambil monologi ya. Energi Pisces cukup kuat. Dalam artian di sini meditasi dan kontemplasi seimbangkan spiritual dan langkah-langkah praktis kamu. Emosi kamu sedang naik turun. Tidak naik turun sih, lebih ke naik, tapi kayak kamu berusaha untuk menstabilkan lagi. Be careful di sini terhadap orang yang kamu ajak interaksi, teman-teman. Ya, bisa saja jangan mudah terpancing gitu ya. Jangan mudah terpengaruh. Oke. Sekarang kita akan masuk ke wisdom oracle ya. Ada a leg up nih, ada yang naik di sini kualitas hidupnya. Kualitas hidup dari segi materi, ada kenaikan di sini. Ada peningkatan jabatan juga, ada peningkatan dari segi sosial. Round and round. Ya, inilah jalan hidupmu, inilah kehidupanmu, mengukir cerita, pena dan kertas. Between worlds, ya. Berpindah dari hal yang lama menuju hal yang baru, between world di sini, ya. Kehidupan yang lebih berwarna, yang lebih ya membuat kamu lebih hidup lagi. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Island Time Wellness untuk couple. Ya, di sini untuk couple ada Axe dan ada kamera. Ada yang sepertinya berpisah sama pasangannya di sini ya, ada break up separation ataupun tidak pisah secara pisah putus begitu, tapi rantai hubungan sebelumnya, lingkaran hubungan sebelumnya itu diselesaikan, masuk ke hal yang baru. Dari kamera, karena berkaca dari memori masa lalu, hal yang sudah dibangun sedemikian rupa, yang sudah diperjuangkan, yang sudah mati-matian dibela begitu ya, apakah akan kandas begitu saja? Oh tidak, itu yang kamu pikirkan. Tapi ada juga yang berpisah karena sudah tidak bisa dipertahankan, tapi kamu akan merasa sulit untuk melepaskannya ataupun membutuhkan waktu. Kamera. Ya, ada 2 kondisi di sini. Tinggal sesuaikan saja ya. Oke, berkaca dari pengalaman ataupun perjuangan masa lalu, ataupun di sini mengingat ataupun mengenang. Ada 2 ya. Oke, sekarang yang single. Ada seduction dan healing heart. Ya, kamu sekarang mungkin sedang di fase healing. Maybe kamu di sini sedang dealing sama orang yang baru berpisah, ataupun di sini sehingga kamu di sini butuh healing. Karena di sini kamu trauma, mungkin pasangan dulu menghadirkan orang ketiga, ataupun di sini ada attraction ataupun chemistry di antara kalian berdua. Ada yang kamu masih trauma karena dulu pasangan pernah meninggalkan kamu dengan cara yang begitu menyakitkan, ataupun di sini sebuah bentuk dari attraction dan flirting, ataupun di sini adalah pendekatan ataupun PDKT begitu ya istilahnya. Oke, sekarang ke Romance Angel kita akan melihat. Dari Romance Angel di sini ada forgiving and learning, teman-teman ya. Ada belajar dan memaafkan. Wah, di sini tentang keikhlasan, tentang legowo, tentang pengorbanan. Wow, cukup berat ya untuk Cancer couple di sini. So, teman-teman, bagi kalian di sini yang merasa fine-fine saja, dipertahankan. Jika ada emosi, dibicarakan baik-baik, kepala dingin ya. Jangan gerasa-gerusu. Oke, sekarang kita ke single. Ada healing family issue, healing lagi di sini. Maybe di sini kamu sedang menjalani hubungan dengan ya melihat sekeliling kamu yang mungkin ya kamu ibaratnya belajar dari situ, teman-teman, sehingga di sini kamu tidak ingin hal yang sama terjadi ke kamu. Maybe di sini juga kamu punya konflik masa lalu, ataupun mungkin kamu berkaca dari keluarga tentang hubungan yang mereka jalani kok sepertinya ya bertolak belakang ya. Mungkin banyak perdebatan, pertikaian di sini sehingga kamu pun trauma akan hal itu. Ya, seperti itulah gambaran kamu ya Cancer untuk bulan Mei tahun 2022. Aku harap ini bisa membantu kamu, mendewasakan kamu di bulan Mei ya Cancer ya. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan tinggalkan komen, mungkin like or subscribe. Maybe kalau kamu ingin energi kamu saja, silahkan book personal reading, nomornya ada di description box.
Oke, share next reading. Bye bye Cancer.